Sejarah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar, merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Berdirinya kerajaan ini bermula dari bersatunya dua kerajaan berbeda di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Bersatunya kedua kerajaan ini kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Makassar. Tepatnya pada tahun 1490, kala itu Kerajaan Goa berhasil menaklukkan Kerajaan Talo di bawah pemerintahan Raja Goa ke-9, yakni Karaeng Mantanre, Kareang Manguntungi, Tuma Parisi Kalona. Pada saat itu, Kerajaan Talo dipimpin oleh Samaran Nuka Tuni Laburi Suriwa yang merupakan Raja Talo yang kedua. Sejarah perlawanan rakyat Makassar terhadap kekejaman Foch di abad ke-17. Setelah penaklukan itu, dibuatlah sebuah perjanjian setia yang disertai sumpah antara kedua raja dari kerajaan tersebut. Sumpah antara kedua kerajaan tersebut berbunyi, "Barang siapa yang mengadu domba Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, maka dia akan dikutuk oleh Dewata." Sejak saat itulah hubungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo menjadi sangat erat dan tidak terpisahkan. Bahkan ada ungkapan yang menggambarkan hubungan antara dua kerajaan tersebut dengan sebutan Seleji Ata Naruang Karaing, yang artinya satu rakyat dua raja. Bala Lompoa, istana terakhir kerajaan Goa yang kini jadi museum karena keterkaitan tersebut. Maka dua kerajaan ini disebut sebagai kerajaan kembar Goa Talo, yang selanjutnya kemudian bersatu menjadi Kerajaan Makassar. Dalam struktur kekuasaan kerajaan kembar tersebut, Raja Goa bertindak sebagai raja, sedangkan Raja Talo bertindak sebagai mangkubumi. Seiring perkembangan waktu, Kerajaan Goa Talo pun menjadi salah satu terbesar di wilayah Indonesia Timur. Di Sulawesi Selatan sendiri, kerajaan ini merupakan kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Luwu. Yang kedua, ekonomi, politik, sosial. Kemudian ekonomi. Goa Talo disebut-sebut kaya akan beras putih dan bahan makanan lainnya yang diperdagangkan. Mereka juga menjual kapur barus hitam yang ditukar dengan berbagai komoditas di wilayah lain. Goa mampu menjalani perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan ke India dan Cina. Impor tekstil dari India dan keramik dari Cina banyak ditemukan sebagai bukti perdagangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Pelabuhan Sombah Opu menjadi bandar utama mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Goa Talo tentunya mendapat keuntungan yang amat besar dari wilayah ini. Setelah itu, yang kedua adalah politik. Goa Talo sejak sebelum menjadi kerajaan berbasis Islam kerap berperang dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Bone, Wajo, Sompeng, dan Luwu adalah beberapa kerajaan lokal yang kerap bermusuhan dengan Goa. Adapun Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan oleh Goa Talo dan menjadi bawahannya. Sementara Bone mampu bertahan sampai setidaknya tahun 1582, ketika bersama wilayah lain berupaya mempertahankan kemerdekaan dari Goa. Memasuki masa Islam, Goa Talo menyebarkan pengaruh Islam ke Bone dan Wajo antara tahun 1610 sampai 1611. Hal ini menjadi bagian dari penguasaan Goa Talo atas wilayah mereka. Pertentangan antara daerah ini terus berlangsung sampai pada akhirnya Goa Talo harus berhadapan dengan kerajaan lain yang disokong Foch. Dan yang terakhir adalah sosial. Goa Talo menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat. Dikenal beberapa mubalik utama atau Daltu Talu. Beberapa di antaranya berasal dari Jawa. Mereka inilah yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan menyebarkan secara luas kepada masyarakat. Ajaran Sufisme bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari, meskipun pada akhirnya ia berpindah ke Banten karena tidak disukai elit kerajaan. Yang ketiga yaitu raja-raja kerajaan Goa Talo. Yang keempat adalah runtuhnya kerajaan Goa Talo.
Runtuhnya Goa Talo dikarenakan kemunduran kerajaan Goa Talo sebagai pemilik dominasi Sulawesi sebenarnya. Terjadi secara langsung setelah kekalahan Hasanuddin pada tahun 1667 melawan Foch dan Bon. Kekuatannya terus melemah, terlebih karena penetrasi Foch semakin kuat di wilayah tersebut. Goa Talo masih dapat bertahan sampai akhir abad ke-19, meskipun dengan kekuasaan yang semakin sempit. Pada tahun 1895, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai gencar melakukan penaklukan di wilayah Sulawesi. Riwayat Goa Talo berakhir ketika Karaeng, Lembang, Parang Sultan Hussein. Yang terakhir adalah peninggalan kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan kerajaan Goa Talo. 1. Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sunggu Minasa. Saat ini, Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. 2. Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sunggu Minasa. 3. Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. 4. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. 5. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo yang setelah perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Itulah sejarah Kerajaan Goa Talo dan jejak peninggalan Goa Talo.